Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakdilan ora kena ngukumi sapa qadi, ai la yajuzu keseran hukum ora kena ngukumi lahu kedue. La yajuzu ora benang lahu kedue qadi apa qada ngukumi bikhilafi ilmi kelan bedani ilmu ni qadi. Jadi orang yang enggak paham, enggak jelas, atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahamannya, dia ada keterangan tapi dia enggak mantap, dia enggak serujut, dia enggak ngerti kebenarannya, ini enggak boleh. Jadi makanya hakim itu mempunyai hak veto di dalam memberi keputusan hukum. Hanya saja bukti dan saksi segala suatu kabeh itu hanya untuk alat meyakinkan pada hakim. Sehingga bukti bagaimanapun kalau hakim tidak yakin, tidak tahu ini kebenarannya seperti ini, haram untuk menghukumi. Nah, ini anak sidang berkali-kali itu hanya dalam rangka meyakinkan hakim begitu saja. Bon. Makanya diaturkan bahwa kudot itu ada 3. Orang menghukum itu ada 3, yang 2 neraka, yang 1 surga. Yang 2 neraka itu siapa? Yaitu orang yang tidak ngerti ngukumi benar dan salah itu neraka. Karena umpama benar itu ketepatan. Dan ini yang dimaksud di sini. Kalau nggak ngerti ora usah ngukumi ya sebincik ngono ae. Maaf saya nggak bisa yakin. Kedua, sing neraka tahu yang benar si A, yang dimenangkan si B karena ada sesuatu. Nah, ini ya banyak sekali yang itu terjadi. Dia yang benar si A akhirnya sing dimenangno B karena B ada sesuatunya. Nah, sing surga niku gugur siji. Dia mengetahui yang benar A, yo dikatakan A, yang benar B dikatakan B. Wa ing komat senajan jumeneng bi kelawan qadi apa bayinatun. Sekalipun ada beberapa saksi yang menyatakan ini gini, kalau qadi enggak yakin itu enggak boleh tetap. Disaksinya berapapun kalau dalam hatinya enggak yakin ya tetap enggak boleh menjatuhkan hukum. Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi lebih baik keliru tidak menjatuhkan hukum orang yang bersalah. Mestinya bersalah gak dijatuhi hukum. Itu lebih baik daripada keliru menjatuhi hukum pada orang yang tidak bersalah. Karena kalau menjatuhi hukum pada orang yang keliru, tidak menghukum orang yang bersalah kan ya seneng dia. Tapi kalau keliru menghukumi orang yang memberi hukuman kepada orang yang tidak bersalah, wah ini zalim, menyakitkan orang yang tidak semestinya disakiti. Kalau tidak menyakiti orang yang semestinya disakiti itu masih mendingan, itu kan. Nah. Kama ida saidat kaya alai neksani sapa bayinah birikin kelawan rik kawula au nikahin utawa nikah au milkin utawa milik man ing wong yuk lamun kang den weruh ya apa huriyatu merdekane man au bainunatuhu au bainunatuha utawa baine man au adamu milki utawa ora anane den milikine man di anahu krana menestune
syahidat birakin aunikakin iku kotiun kang pasti mesti bibutlanil hukmi bi kelawan ngeten li annahu ilatun li adami jawasi kodok bi khilafi ilmihi li anna krata mestune ngukumi bi khilafil ilmi ngoten iku kotiun bibutlanil hukmi bi kelawan khilafil ilmi hina idin ing dalem ari kalane karena mukhalifan di ilmihi wal hukmu bil batil iku muharramun dan haramaken. Jadi kita tahu Lek Zaid itu orang merdeka. Terus ada beberapa saksi-saksi yang menyatakan bahwa ini Zaid seorang hamba, seorang budak. Lu kondinya nggak tahu tuh, nggak yakin. Ini nggak boleh memberi hukum berdasarkan kata saksi, itu nggak boleh. Ya, makanya harus ada bukti-bukti yang lain, gitu. Ada seseorang yang jelas ini bain, pernah ditolak bain 3, yang tadinya kan nggak boleh kembali. Kok terus runcang-runcung luru. Terus ada saksinya kalau ini sudah nikah. Loh, kok ini nggak yakin kok bisa nikah loh? Dari mananya? Kronologinya gimana lah? Ketika kok ini nggak yakin ya tadi, nggak boleh menjatuhi hukum. Awadamu milki utawa tanah itu milik Zaid. Kodi sudah tahu seperti dulu yang garap ya Zaid, sing anu ya Zaid. Kok tiba-tiba ada saksi yang menyaksikan bahwa ini bukan tanahnya Zaid. Lu kodi gak yakin hal ini. Saksi gak bisa meyakinkan, hanya menyatakan saksi saja, gak menjelaskan kronologinya bagaimana. Ini kodi gak boleh. Lah bagaimana saya kok tidak mau menghukumi? Lah saya nggak jelas, saya nggak yakin tadi. Dengan penyaksianmu itu nggak yakin. Nah, kalau nanti dengan saksi-saksi dan dia tidak yakin langsung kodi berani, akhirnya banyak saksi yang zur itu ya kodinya kepleset terus. Kodi kalau menghukumi harus ada bukti saksi. Ada bukti saksi belum tentu bisa menghukumi, karena bukti saksi itu hanya sekedar sarana untuk meyakinkan kodi. Ketika kodi tidak yakin, tetap gak boleh. Agar paham? Yes. Wayak dilan hukuman sapa kodi walau kodi daruratin al-aujab ilmi klan ilmu nikodia bidoni al-mu'akid kang den al-mu'akad kang den kuataken apa dzon ala dikang ya jusu kang menang lau kedue kodi apa syada mustani dan halikang sesendenan ay mutawatir iki maring dzon al-mu'akad wa inis tafadaru senajan amrih faedah apa sapa kodi ing ilmu qabla wilayati dalam sadurunge dadi wilayah kodi. Jadi boleh kodi niku memberi keputusan hukum berdasarkan dugaan kuat kodi yang didasari pengetahuan. Walau yang berdasari pengetahuan, walaupun pengetahuan itu didapatkan sebelum jadi penguasa. Belum jadi kodi tahu kalau Zaid dan Umar itu suami istri, atau sebelum jadi kodi ngerti kalau tanah itu dulu ya saya Zaid, kayak Zaid. Nah, kemudian di dalam waktu jadi kodi, Allah sembuh tahu bagaimana kok diperkuat untuk saksinya, untuk sertifikat itu gimana.
Terus ketika waktu dalam jadi kodi geger, ada perebutan, walaupun tidak ada saksi. Dengan pengetahuannya kodi ini bisa memutuskan, iki tidak Zaid. Ini saya tahu bukti semuanya itu kita Zaid. Walaupun pengetahuannya itu didasari, diketahui sebelum waktu jadi kodi. Tapi hal itu kalau bukan had, kalau had gak boleh. Misalnya kodi mengetahui orang yang mabuk, terus akhirnya mengambil keputusan ini harus dikata boleh, harus ada saksi. Tahu orang zina, kemudian memberikan keputusan hukum berdasarkan saya tahu sendiri, gak boleh. Karena tidak bisa saksi satu dalam zina itu tidak boleh. Pencurian itu tidak boleh. Kenapa? Linat bisatri korono enam layak dirang bumi sapa dipikiran ilmi fikhududdin in dalam khud had au ta'zirin lillah atau ta'zir karena Allah Ta'ala ka hadis zina kaya hadis zina au sarikotin au syurbin. Kenapa? Linat bisatri karena sunat nutupi fi asbabia ing dalam beberapa sebabe had. Jadi inilah yang melatar belakangi di Indonesia itu tidak ditegakkan hukum had dengan cara menghilangkan penyebab berdirinya had. Apa penyebab berdirinya had? Bukan menghilangkan had, tapi menghilangkan biar tidak terjadi ada had. Satu, bahwa di dalam zina umpama, zina itu bisa dijatuhi had karena ikrar atau karena saksi empat. Sementara kalau di dalam saksi empat, mulai zaman Nabi sampai zaman sahabat sampai zaman tabiin, belum pernah ada seorang zina yang dihad karena saksi empat. Banyak gimana mungkin ada saksi papat yang sama-sama tahu dan mengetahuinya itu seperti tahunya timbom lebu sumur blek-blek. Ya kok bisa coba? Kalau sengaja melihat pasek malah gak laku saksinya. Dan ketika tidak memenuhi persyaratan saksi papat, kok sampai dia itu menyebarkan dia yang kena had karena telah menuduh zina. Waladzina yarmunal musonati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Ini yang dikehendaki Gus Dur dulu untuk purno aksi seks apa itu namanya seksual dan lain sebagainya, itu dikasih sanksi moral saja, yang dikasih sanksi pidana itu malah justru yang menyebarkan. Karena apa? Memang sebaiknya kalau ada saksi tidak usah bersaksi. Linat bisa satri. Jadi kalau panjenengan roh zina dengan manfaat menyaksikan itu sengapi, nggak usah jadi saksi. Biar saja tobat karena urusannya pada Allah. Nah ini, jadi kalau dengan ikrar, sebaiknya orang itu tidak ikrar, nutupi saja kesalahannya sendiri. Nutupi kesalahannya sendiri. Kenapa kau nutupi kesalahan sendiri? Man satara uyuban nafsihi
Di dunia satara punya bau yang kiamah. Kalau orang itu menutupi kesalahannya sendiri di dunia, oleh Allah akan ditutupi kesalahannya di akhirat. Makanya jangan sampai di dunia itu kalau melakukan salah malah terang-terangan, malah ngomong, jangan. Biar ditutupi Allah di akhirat. Jangan sampai ikrar. Dan ketika sudah ikrar, baik sebelum hukum, di tengah-tengah hukum, kalau sudah selesai dihukumi setelahnya di khat, nggak bisa, baik di tengah-tengah khat atau sebelum khat diterima. Kesudahan sunat untuk mencabut ikrar. Sing apik nggak ikrar, kalau sudah ikrar nggak, sing apik nggak ngaku. Ketika sudah ngaku, lebih baik dicabut. Kalau dicabut sebelum dikhat nggak jadi dikhat. Kalau di tengah-tengah khat ya dihentikan. Tapi kalau sudah mati ya wis. Niki loh, makanya akhirnya di sini tidak ada istilah penuduhan di hadapan hakim dengan masalah persidangan, tidak disuruh mengakui karena memang sing ngapi gak ngaku, sehingga tidak ada pasal penuduhan zina, biar tidak ada pengakuan. Dia menghilangkan penyebabnya. Makanya di Indonesia itu tidak ada pasal perzinahan. Kenapa? Biar tidak ada penuduhan zina. Yang ada pasal perselingkuhan, yaitu yang punya suami atau punya istri, itu yang dianunya. Yang itu tidak ditanyakan perzinaannya, tapi selingkuhnya. Selingkuh itu tidak urusan zina. Ya pokoknya yang penting selingkuh dengan orang lain, dengan perbuatan apa saja gitu. Ini loh, bukan menghilangkan hukum had, tapi menghilangkan sebab yang bisa mengakibatkan tidak adanya had dan masalah. Syarikah juga demikian. Mencuri itu sebabnya sebaiknya tidak mengakui, tapi mengembalikan. Dan ketika di situ dikhat atau sebelum dikhat dia bertobat, itu nggak boleh dikhat. Karena ketika Ma'is itu di khat dapat separuh terus lari. Datangkan saya pada Rasul, saya datangkan pada Rasulullah. Tapi dengan Al-Qudus dikejar sampai dipukuli sampai mati. Terus lapor pada Rasulullah. Rasulullah langsung katakan, "Ala taraktumu, kenapa kau biarkan? Allah ya tubuh, barangkali dia tobat." Dari sini berarti kalau sudah tobat ya sudah. Karena khat itu tujuannya pentobat. Loh, dengeriku. Ini untuk hakullah. Berarti mencuri itu kalau sudah tobat gak boleh dikhat juga. Gak boleh dikhat. Kecuali, tapi urusan harta harus dikembalikan. Bahkan seperti Quta'it Thariq sudah tobat, gak boleh ditangkap. Ya, makanya kalau urusan hakullah, takziran sing urusan hakullah, ini batasnya tobat. Orang itu kalau sudah tobat, atai minadzambi kamanatan bala. Kalau sudah tobat, tidak boleh dihukum.
Karena ini lah yang disebut dengan rekonsiliasi ini, Bu. Melupakan dosa lama. Nah, di Indonesia enggak, kesalahan-kesalahan yang semenjak dulu terjadi itu masih diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit tidak ada orang yang tidak salah, karena tidak ada orang yang maksum. Nah, kecuali Nabi. Ini selain Nabi kan nggak ada orang maksum, kecuali kan maksum. Imam kan maksum, ya. Nah, itu ya. Semuanya pernah salah. Kayak cah cilik-cilik ya kayak biasa biyen cilik sik tau nyolong nongko ta. Lha ngoten iki. Biasa. Tapi kalau urusan adami tidak ada berhentinya. Namun urusan adami itu yang paling penting hanya mengembalikan. Ini sampai kapanpun tetap harus ditagih. Ngerti? Wa amma hududul adamihi. Nah ini dia ana punutai pira-pira hak adai kupaya dimengkon kumono sapa se qadibi via ing dalam hukul adami bihi kelan ilmu. Kalau masalah hukul adami ini qadi bisa berdasarkan pengetahuannya memberi keputusan hukum. Karena memang tidak bisa digugurkan, tapi yang bisa itu melobi kepada orang yang berhak agar menggugurkan, seperti hadnya hadul qadfi. Hadul qadfi ini terserah yang didalih. Jadi nuduh zina orang kan harus dihad 80 kali jilidan. Ini dihad dan tidaknya terserah orang yang dituduh. Kalau orang yang dituduh mengampuni juga dihad. Malah nih kalau hakullah itu paling enak, murah. Hakullah adami kadang-kadang ya ngono kuwi. Ben kata sepuro ben rasakno ngono ya. Karena ada dendamnya. Kalau Gusti Allah kan enggak pernah dendam ya. Ini wis hebatnya tengeriku. Cuman kalau di dalam hakul adami seperti halnya kisos, had, kawat itu kisos, hadul qadfi. Ini apabila seorang yang akan dijatuhi kisos itu mempunyai dugaan bahwa mustahiknya akan mengampuni, ada harapan mustahiknya mengampuni. Jadi ada harapan mustahiknya mengampuni. Ini bisa dengan melarikan diri, melayu dhisik. Kira-kira nanti kalau sudah hatinya luluh pulang ben ngapura sunatan. Makanya ini hukum politik ini ya, polisi itu ya gak usah nangkap kalau tidak ada laporan. Ini masalahnya ngoten niku. Tahu saja polisi gak nangkap, kecuali kalau dilaporkan oleh warga disuruh nangkap. Ini karena moralnya harus bersangkutan dengan yang lapor. Kenapa Sultan kemari? Kalau ada harapan dia akan mengampuni, kan biasanya kalau sudah beberapa tahun kan lupa wis ben wis lah wis apa-apa wis ngene ya. Ada. Wa idza hakama bilmihi wa idza hakama dalam mereka ning ngukumi sapa qadi bilmi kan ilmu qadi la bocah mengko kena ora. Ayu sarika saking yen to mertelaken sapa qadi bimustanati kelan perkara kang den gawe sesandenan qadi. Jadi kalau qadi menghukumi dengan berdasarkan ilmunya maka harus dijelaskan tentang dasar ilmunya itu dari mana, bagaimana ngoten. Kaya kulo sapa qadi alim tu ngerti ingsun ana laut temen sine ku tetep kedue zaid alaika wajib ing atase sira
ma utai perkara aku kang ngaku-ngaku sapa Zaid ing ma. Nanti setelahnya ada Zaid misalnya geger karo Umar dan tahu si Qadi ini pancen Zaid itu punya hutang kepada Umar. Langsung hukumi. Saya tahu persis bahwa kamu tuh Zaid wajib bayar pada Umar. Saya tahu itu. Nah, ngoten itu ya. Lah kok tahu? Iya, waktu ada dia itu di sini kan tahu hutang semacam itu, saya ngerti itu. Nah, ngono kudu anu wis. Ada saksi-saksi, walaupun kowe nggo saksi berapa saja, mata kepala saya tahu. Nah, semacam itu harusnya, Qadi. Oleh semacam itu, dia cerah, tapi dengan catatan menjelaskan wa qada itu lan ngukumi ingsun an hakam tu yang temukumi ingsun alaika ing atase sira ilmi kelan ilmu ingsun dan saya menuntut harus saya menghukumi dengan pengetahuan saya. Saksinya ini Pak, saya nggak butuh saksi, saya tahu sendiri masalahnya apa. Ngaten. Bain taraka makala mentinggal sebab qadya kata saya nyelap dening sarajine iki lapat loro. Dadi qada itu aku alim tu anallahu alaika ma'ida'ah wa qada itu alaika bi ilmi gak muni ngono lam yangkut mengkora tembus apa hukum-hukume qadi alias gak bisa resmi tembus itu. Palunya ndak bisa, masih bisa digugat, nggak bisa memutuskan palu. Kami terangkan kalau kang jika imas sopama wadi, watabi ulama manut sepase ulama imah, wala yakinan ora kena ngukumi sapa qadil nafsihi manfaat maring awak dhewe menika diwali batin. Lan ora maring sebagian min asli kang tetep saking wong tuane qadi wa kari lan anake qadi. Walali syarikiran orang maring koncone qadi fi musarakin dalam walali syarikiran rasane kanca persekutu. Jadi orang yang memiliki barang satu dimiliki dua orang itu jenenge kanca sekutu. Nek saniki apa jenenge join. Syariki joini ngono. Kuwi ora paham marang syariki joine. Bil musarakin dalam perkara kamu syarak wayak dilan kumal sapa qadi likulin maring saben-saben siji minkum sang tetep saking nafsihi batin gaira ingkane qadi. Jadi cuma ngiti kelemahannya hukum yang berdasarkan ilmihi. Hukum yang berdasarkan ilmihi itu tidak boleh menghukumi menang bahwa dirinya benar atau memenangkan keluarganya, memenangkan orang tuanya, memenangkan adiknya, memenangkan orang yang jadi kawan joinnya dalam hal yang disekutui. Tak boleh yang semacam ini. Karena apa? Kok gak boleh? Lituhmati krono tuhmah. Wayakdi likulin minhum ghairuhu saliyane qadi min imamin wa qadin akhar. Nek kang bawake dhewe ngoten niku kudu qadi liya. Jadi kalau yang dihukumi itu kira-kira sing memenangkan anaknya, memenangkan keluargane qadi, ini qadi gak boleh berperan. Harus cari qadi lain. Ada hubungan apa dengan ini kan biasanya gitu. Kau kawan, saudara dan seterusnya. Saksi pun juga demikian, saksi yang membela itu kalau saudara gak boleh. Kawan juga nggak boleh. Tapi kalau yang menjatuhkan malah boleh. Makanya biasanya ditanya nih, hubungan apa kamu dengan ini kan sebenarnya ya? Macam. Maka yang menghukumi yang untuk memenangkan qadi, memenangkan anaknya qadi, ibunya qadi, orang tuanya qadi atau joinnya qadi harus qadi lain atau imam atau qadi lain. Qadi sendiri gak berperan. Mulai ya, kenapa kok gak berperan? Daf'an karena nolak. Walau naiban senajan gantian sing qadi daf'an karena nolak dituhmah. Karena menolak kecurigaan. Ngoten lho. Nanti lek menang yo bangun awake dhewe, yo mencari bapak. Imane ngeten
angel malam. Walau alamun nikah pengali sapa kodin. Aisyah itu syaitani. Laka mengkono asyahidun sapa syahidun warakotan ing tulisan ing kertas. Kaya saniki niku ya sertifikat. Afiha kang iku tetep ing dalam warakah hukum utai hukume qadi. Au syadatu syadai qadi atau syadai syahid lam yakmal mengkora kena ngamalaken sapa mandukir minal hakim awi syahid bihi kelawan madhunu mafil warokoh fi imdai hukmin ing dalem nerusaken hukum wala ada isyadatin arana kan isyadah hatta yata zakaro sehingga dadi iling sapa hakim lan syahid maing perkara hakam makam kumi sapa syahid ing mau syaitan menaksani sapa syahid biklan mah li imkani taswiri karena mungkin manipulasi. Jadi ketika panjenengan ditulis dadi saksi di dalam pernikahan sehingga panjenengan ditulis dan ditulis bahwa saksi ini niku panjenengan tertulis. Terus pas ada geger-geger panjenengan dipanggil untuk menyaksikan. Panjenengan tidak diperkenankan untuk bersaksi berdasarkan tulisan yang semacam itu kalau tidak ingat peristiwa. Sangat paham? Dan kan supe dari niku saben niku kon nyekseni to mboten niku supe. Nah mulane tidak boleh panjenengan bersaksi kalau tidak ingat dengan kejadian nek panjenengan bersaksi. Kenapa? Lim imkan taswir bisa mungkin manipulasi ngoten lho. Tulisannya itu mungkin nah apa maneh sampean seno ngeten iki wis. Wong sing pinter ngedit-ngedit iki kaya jalan anu kaya iso dadi jalan cinta, jalan. Ini sebuah pinter-pinter wong lan iki tenan. Hakim pun juga demikian ketika hak di situ ada tertera hak sudah diputuskan yang menang si A. Tertanda hakim. Kemudian hakim disuruh bersaksi pada waktu geger-geger. Tidak boleh hakim itu memberi keputusan hukum atau memberi hukum atau menyaksikan sebelum ingat dengan kejadian. Tidak boleh hanya iktimat mengamalkan apa yang ada dalam kandungan tulis. Kenapa? Mungkin kulit tamak aliim kan tazwir. Mungkin di sabotase, dimanipulasi. Sekarang itu namanya tanda tangan ya itu bisa di-scan. Tanda tangan itu bisa di-scan persis pasti itu. Coba lah kayak gini. Makanya dengan bukti foto berarti sekarang nggak bisa dipakai. Perzinahan berarti foto ora iso dipakai. Wong sekarang itu yang zina niku sapa ngoten niku terus raine dipotong diganti wong liya saged kok. Oh itu diedit bisa. Kalau pertama kali diedit bisa kan bisa diketahui, tapi setelahnya editannya itu terus dipoto dianumane. Enggak, fotonya kedua itu asli bisa. Terus yang ini dulu tuh. Masya Allah, pun semakin sulit. Jangan gini, pinter. Apa itu namanya? Ahli elektro pinter, apa itu elektronik pinter. Teknologi canggih yang, Masya Allah. Makanya saksi papat tengah tetep.
Wa musyabahatil khatti dan serupane tulisan karena tulisan itu bisa tulisannya diganti ya kena kok. Wala yakfiran ora nyukupi apa tadzakuruhu ilinge qadi utawa syahid ana hadzat mesene mafil waraqah iku khattuhu tulisane qadi utawa syahid fakot. Sampean enggak bisa ini jelas tulisan saya ini. Terus kalau gitu saya bersaksi enggak bisa. Hanya panjenengan eling nek iki tulisan itu tapi gak eling dengan kasusnya tetap gak boleh. Ini jelas tulisan saya ini kan masih tulisannya bisa serupa dengan yang lain itu loh ya. Ada. Karena orang yang pinter ini bisa menembak tulisan siapa saja. Lungki. Suara saja bisa kok orang itu altan dengan suara macam-macam bisa kok. Loh ini gitu yang diperlukan yang di anunya dan wa fihi ma wajun wa fihi maran iku tetep ing dalem syahada dalam hukum lan syahada wajun ta wajin kana apa hukum wa syahada iku maktubaini dan tulis karone fi waraqatin masunatin kang den simpen indal main dalam sanding qadilan hakim wa wasika lan percaya sapa qadilan sapa sikulun nal qadil hakim bi ana kan temesune hukum iku khat utawa mafil waraqah iku khatu tulisane qadilan hakim wa lam yudakhil lan ora mamang ing qadilan hakim apa tafiki ing dalem lan ora mamang ing malam dagelan ramanjing ing qadi an hakim fi ing dalem ane khatuhu apa ribatun mamang karena mengko temen sedune kelakuan pihak malu ngamalaken sapa qadi lan saksi pikiranna. Tadi boleh ada pendapat yang memperbolehkan orang itu bisa memberi keputusan hukum, bisa bersaksi dengan dasar tulisan yang ada dengan kertas, dengan catatan tulisannya itu tersimpan di rumahnya panjenengan dewi. Panjenengan sing jadi satu tulisannya itu ada di rumah saya, Pak Dalito dulu eling saya nulisno. Tapi saya enggak ilingan nih. Tapi ini jelas tulisan saya dan saya yang meletakkan aku iling biar ngono tulisan itu. Dengan catatan walau dakhil fi pas panjenengan enggak mamang gelas. Iki jelas tulisanku dan ingat dan iki disimpan berarti enggak mungkin di sabotase orang lain gitu loh. Nah, makanya soalnya kasus ini panjenengan gawa salinan terus panjenengan simpen di pogo terus buka iki aku biyen sing deleh iki. Aku pendek, itu boleh kalau semacam itu. Nah, tapi kalau tulisan yang diaturkan pada panjenengan enggak boleh. Karena kalau tulisan yang diaturkan pada panjenengan itu masih mungkin di sabotase, mungkin dipalsukan gitu loh. Tapi tulisan itu disimpan panjenengan simpen atau disimpan hakim masunan itu ngoten. Kalau memang tulisan dan hukum dan syahadat itu ditulis di kertas disimpan di omahe hakim iku mang ya omahe utawa omahe saksi niku wau. Dan hakim yang saksi ini percaya kalau itu tulisannya. Iki jelas tulisanku wong sing nyimpen yo aku jelas. Cuma kasus detailnya enggak ingat. Namun dia itu enggak mamang belas enggak mamang ya itu tulisanku yang asli iki aku wis. Itu boleh ada sebagian yang mengatakan itu karena tapi dengan catatan itu tidak ada keraguan sedikit pun dari ini kalau juga sampai pisan wis. Walau dan ikut tetap kebiawaan khalfun utai sumpah la istiqaqi hakin ing atase
ngahaki hak lau maring saksun ala ghairi ngatasi liyane saksun awada ihi utawa nyaurutangi saksun li ghairi maring liyane saksun iktimadan karena tanggenan ala akhbari adlin ing atase pira-pira critane wong adil ala khati nafsi ta ing atase tulisane awak dhewe ne saksun ala muhammad wa ala khati ma'duni kiran ing atase tulisane wong kang den utus saksun wa wakil lan wakile saksun wa sareki lan sareki saksun wa muwarris lan wong kang marisi ing saksun in wasiko lamun percaya sapa saksun bi amanatihi kelan amanati mandukir mimma niku jenenge dari ma'dzun wakil syarif bi amanatihi in ali bi ana alima kon gane ngerti sapa si saksun minhu sangking mandukir anahu temesi kelakuan iku layata sahalu ora dadi gegampang sapa mandukir bisa indang sujudi min hukukin nas iktidodan krono alasane iktidodan krono nguwataken iktimadan bil korinati kan korinah adi boleh seseorang itu sumpah bahwa ini milik saya, bahwa saya telah membayar hutang kepada si Zaid, walaupun gak ingat. Dengan sumpah semacam itu boleh, hanya berdasarkan kabar daripada wong adil. Jadi kabar sampeyan biyen niku pun nyaur niku kula semerep, iku pun nyaur sampeyan pun semerep. Kula semerep sampean sumpah ngono. Aku ora eling. Boleh iktimat karo pokoke wong adil. Ngoten. Terus niki kagungane sampeyan. Ora saestu kakune jenengan kula semerep lan ngene. Terus saksi niku wong orang-orang adil-adil ngono. Niki kagungane jenengan. Nah, terus dia bersumpah kalau ini miliknya. Berdasarkan kabar-kabar ada wong sing adil-adil niku boleh. Atau berdasarkan dengan tulisannya sendiri. Ini tulisan saya ini. Tulisan saya. Niku contohnya kaya zaman saniki motor hilang. Nah, ini kan saniki motor hilang niku begitu hilang di kono wis duwe BPKB. Kan kata saat ini megane aspal nih Pak ya, asli kayak palsu nih. Nah, tapi panjenengan duwe tenger, bondek selepore, bondek nopo niki jelas tulisanku, ya jenenge ya iki jelas ya. Ini nih, panjenengan demi Allah niki milik kula pun. Walaupun nomornya diganti, benar kerana kula niki diganti ya napa-napa diganti ini. Niku panjenengan pareng kaya ngoten. Ora diarani supoto zuhur. Jadi dengan catatan dengan iktimat tetanggenan karo tulisannya panjenengan dhewe. Utawa tulisannya orangnya di suruh iki tulisannya anu kae tak kongkon iki. Ngoten lho. Niku kenging. Atau berasal iki lho tulisannya anak tulisannya iki tulisannya komponanku calon ini. Nah, tapi dengan catatan panjenengan yakin kalau dia tidak akan khianat wong sing yo nulis iku. Angsal semacam itu. Ini biasa terjadi macam niku. Lah nek maling ngeprek-ngeprek ngono kuwi nyolong sepeda motor sama mobil di perwadali jeji niku anune. Nah, empun canggih mboten. Nah, niku digawe mulai plek metu wis salin nomor salin anu. Niku regane larang niku punan. Nah,
niku sing golongan di Jakarta ngoten niku bener. Masyaallah. Pun nek wonten sing tanggetaken monggo. Nggih, nggih. Ajeng menawi nangkota milo ajeng manut pun baik. Nggih, nggih, nggih. Ajeng menawi nggih nawi itu Indonesia khususipun mayoritas madzhab ajeng wonten ingkang mencoba memang mengamalkan menggunakan mazhab lain itu penentuan sah dan tidak atau halal itu contoh itu masakan kecap Kecap. dan itu menurut Imam Syafi'i kan kalau wonten mazhab Anas ingkang ngalih pengikut Imam Syafi'i ini ngedo yaitu yang diharapkan kalian Imam Syafi'i tapi yang ini meyakini ini aku ngambil malah ini berdasarkan mazhab ini justru Yes. Untuk hukum pribadi, hukum ibadah tidak diperkenankan seseorang untuk ditekan harus mengikuti mazhab tertentu. Tapi kalau hukum sosial, hukum interaktif, hukum yang ada sangkut pautnya dengan orang lain, ini harus sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan pemerintah. Misalnya mazhab Syafi'i mengatakan membunuh orang kafir itu halal, orang kafir harbi. Di Indonesia tetap tidak boleh. Kenapa? Kita urusannya adalah hukum interaktif, hukum sosial, hukum orang lain. Kalau diri sendiri mempunyai melakukan ibadah, saking karep-karepe, mangan bekecot sak karep-karepe. Niku lek kanggo awake dhewe. Tapi kalau urusan dipublikasikan, ini harus yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya niku kalau sudah disebutkan niku bahan ini niku mboten napa-napa. Ya tinggal bagi orang yang mau, yang apa itu namanya menganggap halal ya silakan, yang haram ya silakan. Makanya dalam hal ini terjadi rame wonten PB niku sik dengan ketentuan keputusan DPR sekarang itu masih belum terima kula niku. Di mana label halal sekarang itu yang mengeluarkan Kemenak, Kementerian Agama, tapi dengan berdasarkan isbat dari MUI. Nah, sini urusan bisnis kabeh nih masalahnya. Dan itu nanti label halal akan memuat pada seluruhan dari impor dan seluruhan dari bahan-bahan hayawan termasuk kursi, meja kursi dan sing sangka hayawan barang itu kena. Karena enak kulit dari dulu, baju barang itu ada label. Niku NU masih akan megat niku ten MK. Karena satu bertentangan dalam undang-undang, sebab undang-undang kok menyerahkan instansi LSM ini jelaskan udah nih, gak pas nih, kecuali memang mungkin MUI lobbynya hebat akhirnya. Lobby nang DPR nih, ini DPR goblok menjadi ini. Kok iso merumusna kaya ngoten ini.
Nah, ini masalah ya panjenengan sing milih niku milih sing bayar-bayar ra milih sing pinter. Mosok ambek ngrumusno arep ganti Pancasila, arep diganti sila apa Ekasila barang niku. Hanya apa niku jenenge terus diganti Ekasila malih sosial gotong royong. Gotong royong kalian ini. Lah itu hanya urusan bisnis, urusan ekonomi. Kalau menurut dalam label halal itu di Indonesia menyalahi hukum fikih, malah bertentangan. Kenapa kok bertentangan? Karena di Indonesia itu orangnya mayoritas Islam, maka semuanya adalah al-aslu al-khilu. Yang perlu ada label itu bukan yang halal, yang haram itu harus ada label haram. Nah, tapi gak wani pemerintah karena apa? Gak oleh duit. Lah ini urusannya bisnis. Lah kalau nanti label halal niku termasuk usaha kecil, usaha menengah ke bawah, niki remek kabeh. Dodol jajan, dodol barang itu harus ada label halal. Izinnya sangat mahal. Lho niku lho sing anu. Nah niki sik durung putus niku sik sampai saat niki. Walaupun tapi undang-undangnya sudah ada, undang-undang dari DPR sudah ada. Itu kan gaya undang-undang membela rakyat jelas ini dari luar nih. Aduh ya Allah, kalau mikir DPR kaya ora beneh-beneh ngoten iki. Tapi ya kita yang maklumi ini masyarakat kita yang goblok nih, Pak. Milih itu sih bayar, bahwa kok bayar tak coblos seluruh kayak ini. Orang yang ini peduli dengan rakyat apa tidak ngerti urusan syariat atau orang ini udah pasti dipikir. Adalah ini. Terus gampangan kok ten Blitar niku mawon wis. Iki yang menang ya bangga wong abang, bagaimanapun sing anu ya sing kuasa ya wong abang sing ora ngerti agama. Kenapa ya? Sini ya 18 lha ngono iki. Lha iki mergo apa? Ya rakyat iki to sing ora paham ngono. Walaupun mayoritas NU enggak mungkin bisa punan ngene lho. Ora duwe. Ya dengeri dulu. Inilah imbasnya dalam masalah pemilihan itu bukan urusan oleh sumbangan dan tidak kebijakan gitu. Ya kan jenengan tahu loh kebijakan sing kaya ngoten niku mungkin juga tahu akan sopo otaknya itu kan ya kabeh wis ngerti itu otaknya yang akan membuat undang-undang sampai apa itu namanya memungkinkan PKI sama mlebu niku lho. Otaknya itu bisa kita lihat. Dan itu murni dari DPR. Yang ngeten jajan ini. Lah yang kecil-kecil gak kuat, mau voting mesti menang punan. Lek voting mesti menang bolone akeh. Lho niku sing perlu kita beritahukan kepada masyarakat kula lan panjenengan niku aja terus gerusak-gerusuh penting oleh duit ini. Masya Allah, ini urusan bahaya. Ngeten iki bagaimana kowe menang terus niku. Ya alhamdulillah dalam masalah niki yo NU barang tangkap terus akhirnya presidennya nggih tegas ngene akan diterima. Tapi enggak diterima niku gawe RUU niku pun miliaran ta elunan. Akhirnya duit miliaran yo muspro kabeh niku. Macam itu, masya Allah, selalu alam bisa waktu. Tapi macam kalau pengiran masih karep ngene di Indonesia saya berdoa. Ada. Ya terus. Lek kisah iku walesan padha. Lek khat niku perkara sing ana watese. Berarti kayak nyolong, itu potong, itu batas
batase sak pira. Kate wong zina niku kalau bukan son 100 dan son ranjang niku pun 100 niku pun khat ning batase. Ngoten nyolong iku marono kate zin aku dalih iku 80 niku pun batasan. Lek kisah mboten enten. Lek kisah iku harus padha peling ya peling ngoten lho. Ngilangi kuping ya ganti kuping wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wal juruha bisa ngoten lho. Lek dilokno ya ganti ngelokno ngoten lho. Wa mani tata alaikum fatadu alaihi bimisli ma tata alaikum wala ta'tadu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sapa sing gawe Allah nang sira ya balesen gawe Allah seperti hanya dhek gawe Allah nang sira, tapi aja sampai ngluwihi wates. Balesane elek ya elek, balesane apik ya apik, tapi wong sing gelem wong sing gelem ngapura, gelem damai dikai ganjaran karo pangeran ngoten lho. Lek kuwi dikapi bagus. Fa idza qiyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha au rudduha. Lek panjenengan diperlakukan baik, ya ganti perlakuan baik bahkan tambahon ngoten. Paham ya? Nanti kisah niku waras padha, Pak. Lek bandingane batas lek khat iku perkara sing ana sing ada ketentuannya. Piro-piro ngoten niku khat. Lek takzir ya rene ketentuane. Takzir ku pokok yang penting hal yang bisa mengakibatkan jerah atau bikin jerah. Sehingga keputusannya melihat kedangkalan seseorang. Mesti ngoten kedangkalan dan apa itu namanya besar kecilannya kejahatan. Sampun. Nggih. Mboten apa-apa sagira niku. Mufrad sigaran niku jamak. Mulane lek sedira Rabbi fili warhamni awal wa hidayah warhamhuma kama rabbayani ya ini sagira. Rabbayana sigara ngoten kan. Kan sak jenenge Rabbuna kan nate mira ngoten. Napa? Kama Rabbuna. Loh. Nggih saged niku kama Rabbuna sebagaimana mereka telah niku ke jamaah. Berarti abana niku wali-wali dina mboten Pak. Walidaina. Wali-wali dina, beli wali-wali dina. Ati pira-pira wong tuwa. Warhamhum mboten warham. Nggih, ngoten. Tapi warhamhum. Dene nek pira-pira wong tuwa kula mboten wong tuwa loro kula ngoten. Nggih, terus balik. Wonten tiyang sakit. Tasik sadar diimpus menggunakan rumah sakit. Lha niku salate bening terus pundi? Nah, saniki iso salat apa ora maksudnya? Sadar, dewe diimpus menggunakan tapi sadar. Nggih. Ya salat jadi salat mawon kalau memang tidak bisa suci. Ya nanti kodok. Karena wa amma faqil ini wasalatu sosiatun ma'ruf dipilih ada. Wong sing gak iso sesuci selamat sampai suci luru, hadas cilik atau hadas utawa najis ya salat tapi kudu iya ada. Lek urip lek mati ya ora ngoten. Nangis salat. Kalau bisa
dengan suci dari hadas kecil, hadas besar dan tak dinajis, gak usah kodok, wis gak apa-apa walaupun toh salate karo dulu. Karena sudah menetepi syarat. Nggih. Nggih terus pundi Pak menika? Jamaah salat sing makmume gak sampe terus sampe telu langsung. Nggih boten napa-napa, asline kedah rapet tapi ketika dawa, ketika utuh nggih bangga. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Jadi yang wajib, yang harus disyaratkan kudu rapet, kudu jajar niku ketika mampu, ketika tidak mampu ada utur, ya tidak diharuskan. Wis padha karo ana lemari, barang kan yo gak iso ta menika. Termasuk karena keadaan hawa panas. Tidak masalah niku ten niatul zanika ketika makruh itu ketika tidak ada uzur, ketika ada uzur karena panas, terus sehingga tidak bisa meratakan barisan itu tidak makruh. Dan tidak makruh berarti ya tetap oleh betul ekor betul dong. Nggih. Mulane nek sing tangletaken modal niki ngeten niki kan. Kula wingi nani niku Sabtu niku mengikuti rapat Korda Nahdlatul Ulama sak Karesidenan Kediri niku sing penak sing lancar bebas itu namung Blitar mawon. Di kegiatan pengajian, tahlilan dan napa niku traweh rasanya dengan mengikuti protokol kesehatan niku namung Blitar mawon. Kediri niku Jumatan tasih kucing-kucingan kali aparat. Sampai Tulungagung sampai saniki sedereng wonten pengumuman untuk tahlilan boleh niku derengan. Trenggalek luwih ketat malih. Boleh Nganjuk ini karo kula. Dadi ngriki lho, mulane kita syukur. Karenanya yo ditaati karo apa yang disyaratno karo pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Karena golek sampai ada sesuatu yang malah dadi gak oleh kabeh nih mungkin ya. Dan niki Jawa Timur nomor kali. Mosok 47.000 sekian, terus Jakarta 10.250, di Jawa Timur 10.115. Hanya kacek 100 Serawi kali Jakarta. Mbuh Jawa Timur, Jawa Timur pundi niku lho ten. Lho teng niku lho arene. Jawa Timur sampai Surabaya niku bukan zona merah, zona hitam. Nah, ya ora usah kita stres ya senes. Mulane sakniki angsal niki enten niki ya kita kerjakan kegiatan-kegiatan dengan news normal tapi ya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ngoten mawon. Aja mentang-mentang mulane kita alhamdulillah nonton berita ya syukurlah syukur. Pemerintahan ini wis penak ngoten kanune. Pokoke gelem gandeng karo ulama niki insyaallah pasti penak. Mulai wis dhewe-dhewe wae.